Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya perkenalkan nama saya Nandana Abil Jafir Muhammad dari kelas 6A D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama dengan NIM 220202020. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan saya untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen perawatan. Di sini saya membawakan judul di bab 4 saya yaitu laporan manajemen perawatan mesin di PT Putra Pandawa Yudhistira yang berada di Kepasen, Kabupaten Tegal. Ya, pertama saya akan menjelaskan kegiatan saya selama PKL. PKL di PT Putra Pandawa Yudhistira itu dilakukan dengan tujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia industri, khususnya di bidang manufaktur dan fabrikasi komponen klem elektrik. Ya, jadi PT Putra Pandawa Yudhistira itu dia memproduksi klem ataupun komponen-komponen yang biasa digunakan di tiang listrik maupun tiang jaringan. Selama kegiatan PKL selama kegiatan PKL saya banyak terlibat dalam proses produksi itu seperti pengecoran logam atau pencetakan material. Ada juga yang di bahan dasari itu oleh plat besi. Jadi saya juga terlibat dalam pemotongan, pelubangan, pengelasan dan pembentukan atau pembendingan suatu suatu plat besi. Jadi untuk proses produksi ini banyak digunakan menggunakan mesin stamping. Selain itu saya juga terlibat dalam maintenance atau perawatan sebuah mesin, dari mesin bor, mesin stamping, mesin gerinda, dan saya juga biasanya saya juga ikut dalam perawatan mesin las. Selain itu saya juga di sana mencatat sistem produksi dan pelaporan kerja harian, serta diajarkan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Namun pada PT Putra Pandawa Yudhistira itu memiliki kekurangan manajemen perawatan dalam kegiatan produksi. Yang pertama itu kurangnya jadwal perawatan berkala. Jadi ketika perawatan itu terjadi ketika memang mesin mengalami trouble atau mengalami masalah. Jadi di sini kurangnya perawatan berkala dari mulai mingguan, bulanan maupun tahunan. Yang kedua, minimnya dokumentasi dan riwayat perawatan. Yang ketiga itu kurangnya SDM khusus di bidang maintenance. Jadi dari bidang maintenance ini itu biasanya jadi merangkap dari operator produksi itu menjadi maintenance. Jadi di sini sangat kurang untuk orang yang mengurusi bidang maintenance. Yang kedua, kerusakan yang terjadi. Nah, di sini saya mengangkat yang paling sering itu di kualitas pancing atau pisau dari mesin stamping. Biasanya kendala untuk pisaunya itu tidak tajam akibat penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi biasanya sebulan kan di, kalau di, untuk memotong ataupun melubangi plat besi itu kan pasti mengalami aus maupun bisa patah juga kalau emang ukurannya udah nggak standar. Jadi dia itu memotong
plat itu tidak sesuai ukuran standar, bahkan pisaunya bisa patah. Terus yang kedua itu biasanya terjadi gangguan pada sistem kopling ataupun rem pada sistem mekanis mesin stampingnya. Jadi kan untuk mesin stamping itu menggunakan sistem mekanis yang berguna untuk menaik turunkan pancing. Jadi ketika itu, waktu itulah dari sistem kopling dan remnya ini tuh mengalami gangguan sehingga pancing itu terlambat bergerak. Jadi ketika pedal mesin stamping itu diinjak, itu dia tidak bergerak dan bahkan macet. Waktu itu pernah mengalami macet. Terus untuk penyebab kerusakan dari sebelumnya itu, yang pertama untuk pancingnya itu kurangnya pergantian rutin. Ya seperti yang saya bilang tadi itu, untuk penggunaan pancing ataupun pisau itu digunakan setiap hari tapi tidak selalu dicek maupun tidak diganti setiap hari atau setiap bulan, ataupun pokoknya dari sana tuh operator produksinya dia juga nggak tahu ukuran standar pisau. Jadi ketika dihantam terus ataupun digunakan terus, pisau tersebut bisa mengalami patah ataupun gangguan. Terus untuk yang masalah kopling itu biasanya disebabkan kurang pelumas dari rem maupun koplingnya, dan juga disebabkan juga karena umur pemakaian, mungkin terlalu lama dan eh, belum diganti waktu itu. Nah, selanjutnya saran dari saya untuk menyelesaikan masalah manajemen perawatan. Yang pertama itu, dari PT harus menerapkan jadwal maintenance rutin, entah itu per hari, per bulan maupun per tahun. Itu meliputi seperti inspeksi setiap hari, pembersihan setiap hari, pelumasan, dan penggantian komponen-komponen yang dapat mengganggu kinerja mesin. Hal ini juga dapat memperpanjang umur dari mesin tersebut. Lalu yang kedua, PT tersebut tuh juga harus merekrut karyawan kompeten yang khusus untuk perawatan. Perlunya di rekrutnya karyawan itu atau menambah karyawan karena kan sebagian besar itu merangkap operator menjadi maintenance maupun maintenance menjadi operator. Jadi kalau hal itu terjadi terus, itu akan memperlambat maupun mempengaruhi waktu untuk perbaikannya, entah dari pengetahuannya dia yang kurang, yang pada akhirnya ketika dia menunggu respon ketika mesin rusak ataupun mengalami masalah, dia baru bergerak untuk memperbaiki. Yang ketiga itu menerapkan sistem monitoring dan pencatatan. Menggunakan sistem monitoring ini digunakan untuk mencatat riwayat riwayat masalah mesin. Misalnya penggantian komponen itu dicatat, dan perlu diketahui juga untuk setiap berapa minggu maupun berapa bulan maupun berapa tahun itu harus diganti. Jadi
untuk kedepannya itu lebih terorganisir karena melalui data. Terus yang keempat, evaluasi dan perbaikan prosedur perawatan. Untuk evaluasi ini harus rutin terhadap prosedur perawatan yang ada dan juga harus menentukan standar sesuai kebutuhan mesinnya. Yang kelima, perlu dilakukannya pelatihan dan peningkatan keterampilan operator. Kan karena dari operator itu sebagian besar merangkap menjadi maintenance ataupun sebaliknya, itu perlu untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan operator, karena ketika operator yang kurang, jadi pengoperasian dari mesin tersebut itu pastinya kurang baik ataupun gimana ya. Jadi ketika untuk pelatihan ini berguna untuk terkait pengoperasian mesin yang harus benar. Terus dia juga harus tahu cara melakukan pemeriksaan dasar serta penanganan masalah kecil, sehingga jika operator itu udah mulai terampil, itu dapat membantu dan mendeteksi masalah kecil. Selanjutnya, yang keenam, itu harus meningkatkan komunikasi koordinasi tim produksi dan maintenance. Itu bertujuan untuk agar informasi terkait mesin tersebut dan kondisi mesin tersebut itu berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan dari perawatan mesin tersebut itu dapat disampaikan secara jelas dan akurat, dan hal itu juga dapat mempermudah dari maintenance-nya untuk dapat mendeteksi masalah. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.